Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan mereview manual berjudul Magic Emperor episode 682, di mana di sini kita melihat ya sebuah kegalauan dari Zhongfan yang menghadapi kultivasinya mandet nih guys. Ya, yang mandetnya kenapa? Ya karena kan ini bukan hanya asal kultivasi ya. Tapi kalau gue lihat ditekan Magic Emperor ini kan sebelumnya dia pernah jadi seseorang yang emang lebih kuat dari apa ya disebutnya kaisar apa. Nah, jalan ini dia mungkin pengen mengambil jalan yang berbeda dari yang sebelumnya, mungkin pengen tambah kuat lagi. Nah, di sini dia tuh belum paham. Jadi dia pikir itu si Jovan ini dia itu pengen jadi kuat tapi harus menghilangkan semua emosi atau perasaannya. Tapi padahal ternyata dia harus ngerasain dulu baru bisa tahu, baru bisa kayak dapat pencerahan, oh seperti ini. Jadi dia harus ngerasain dulu baru mungkin dia bisa berkembang lagi. Nah, di sini Jovan malah belum. Untungnya nih ada kayak mungkin salah satu orang yang terkuat di benuanya saat ini ya yang ngasih sebuah ceramah kepada Jovan. Nah, di sini sih nanti sih kurang satu lagi, mungkin nanti bakalan dikasih tahu, dikasih masukan lagi ya sama siapa tuh yang ada orang gue lupa yang nantinya bikin si Jovan sadar kalau dia ternyata emang ya udah gitu. Jadi jujur dia cinta sama si Sinceng itu tuh, cewek itu yang nantinya nih ya awal dari perjalanan Jovan untuk menjadi lebih hebat lagi ya, yang dimana nanti ada perseteruan konflik antara ceweknya yang Jovan itu bakalan direbutin sama orang lain ya kan. Di sini juga nanti Jovan ngamuk juga ya, pokoknya perjalanannya bakal, karena perjalanan ini lebih susah ketika si Jovan ini jatuh cinta nih guys, dan mengakui lah ya. Nah, susah banget. Kenapa ya? Dia harus ngelindungin orang lain dibanding diri sendiri. Nah, untuk melindungi diri sendiri kan gampang ya, dia bawa kemana-mana, ngumpet dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau ini agak sulit. Apalagi si ceweknya si Jovan ini tuh berbeda sekte, nggak satu sekte sama dia. Itu malah lebih susah, sulit ya. Apalagi sektenya itu kan berlawanan ya, nggak sama. Yang satu sekte kebenaran, sedangkan Jovan sekte iblis. Apalagi salah satu penerus dari si sekte yang tempatnya si ceweknya Jovan itu ternyata suka sama si Sinceng ini, yang nantinya sih katanya nih bakalan dijadiin kayak tunangan lah ya, disuruh nikah dipaksa. Nah, di sini kan nggak mau sebenarnya Sinceng kan. Ini juga peristiwa besar nih, mana nanti si Jovan bakalan ngebantai sektenya ya, sekte mereka gara-gara berani ngambil si ceweknya Jovan, maksa lah ya nikahin gitu-gitu. Dan untuk seperti mungkin tragedi yang akan menimpa si Jovan juga yang bakal kehilangan ceweknya, serta nanti juga berlawanan ya sama hatinya yang emang harus dialamin sih ya kan. Di situ dia makin kuat guys. Makin keren lagi ketika dia kalau nanti ternyata si yang itu matinya tuh kayak mati suri. Dia kayak Wang Lin gitu ya. Kalau Wang Lin kan nggak bawa peti ya. Gue pengen sih, belum pernah ada kayaknya seseorang yang selalu bawa peti mati gitu ya, meskipun bisa disimpan di sebuah alat ya. Ini bakalan keren kali ya kalau Magic Emperor kayak gitu. Nah, di kompetisi kali ini kita juga akan melihat nih ya, ada sesuatu hal yang seru ya. Di kompetisi kali ini nanti kita melihat pertarungan lanjutan lagi si Jovan melawan sekte 3 teratas ini guys ya. Karena kan kemarin dia sempat kalah, tapi itu nggak membuat sektenya itu mundur, karena kan emang si ibaratnya ini kalian ketika kalian sekali kalah ya nggak akan kalah begitu aja, kecuali dibantai semua ya orang-orangnya baru. Ini bagi ketika nanti si Jovan nih gimana Jovan mau kuat ya kan. Kalau di sini aja galau, kayak bukan Jovan banget, tapi semakin kesini semakin bertele-tele ya kalau gue lihat. Gue nggak tahu kenapa yang awalnya si Jovan seorang yang suka pantai, seorang yang nggak pedulian ya kan, tiba-tiba
jadi galau gini guys, nggak jelas banget ya kan. Nah untungnya di chapter sebelum tuh gue ngeliat dia kayak nanya-nanya sama siapa tuh si botak ya, yang dia juga waktu itu diancam ya, diancam sama si siapa namanya tuh gue lupa lagi pokoknya salah satu murid Jovan yang dia mengaku kalah sama sekte kebenaran. Mungkin diancam kalau dia ngaku kalah ya istrinya itu bakalan kena masalah. Nah sini Jovan nanya nih kayaknya ya, kenapa dia mau kayak gitu. Ternyata jawabannya sebenarnya simpel banget ya, meskipun dia agak sedikit nggak pinter ya. Simpelnya dia mikirnya gini, dia mikir kalau jalan iblis yang dia jalani ini ya, kultivasinya itu kebebasan guys. Jadi dia tuh lebih memilih bebas untuk entah itu mencintai siapa aja, jadi nggak mau terkekang lah ya. Kalau disuka sama tuh cewek ya dia bakal suka. Kalau nah Jovan di sini awalnya kayak ngeremehin tuh guys ya, tau lah ya sendiri, Jovan ngeremehin, tiba-tiba lagi ingat kebebasan. Wah di situ dia baru agak sedikit sadar nih, ternyata dia kultivasinya itu masih terkekang ya. Harusnya kultivasinya itu dia kultivasi jalan iblis itu ya bebas memilih, bebas merasakan ya. Dia harusnya merasakan contohnya jatuh cinta ya, emang harus dirasain baru dia bisa ke level berikutnya. Mungkin cukup sampai sini ya di chapter ini. Gue juga belum ngeliat juga nih si Jovan melawan musuh-musuhnya. Kali ini kita juga belum ngeliat si siapa tuh yang mata naga ya, yang mata naga ngelawan Jovan juga, karena kan emang belum saatnya. Jovan juga punya ya, menurut gua di sini kita nggak usah kayak ngeliatin sekte di bawahnya Jovan ya, karena menurut gua untuk lawannya nanti tuh ya 3 sekte teratas tuh, yang satu yang punya mata naga, yang kedua punya jurus pedang yang benar-benar tekniknya ya, itu tuh yang menurut gua mungkin bakalan agak sedikit ya bikin Jovan agak susah-susah, meskipun nanti bakalan lolos ya. Nah di sini nih kayaknya nih Jovan bakalan Jovan bakal ngerasain rasanya ternyata ceweknya itu terkena ya. Gue nggak tahu nih, kan nanti kan lulus tuh si siapa tuh grupnya yang ceweknya si Jovan ya. Nah apakah nanti dia bakal ngelawan yang musuhnya Jovan yang mata naga itu, sehingga nanti ceweknya bikin cedera parah? Bisa jadi tuh di situ nanti si Jovan mengamuk. Oke, mungkin cuma sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI dan ilustrasi, bisa cari playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua. Di situ udah ada semua cara-caranya, dan gue juga ngajarin gimana caranya bisa menghasilkan uang dari situ. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.